Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Geber Suasana. Baik, kita akan siapkan hati kita, untuk kita sama-sama persiapan ibadah ini. Kiranya Tuhan menuntun kita, kiranya Tuhan memimpin kita melalui ibadah ini, sehingga sungguh ibadah ini bisa membawa sukacita. Melalui firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan kembali dalam Tuhan. Kami menyembah Bapa. Haleluya. Bapakku datang ada bagiku, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Mari jemaat Tuhan, katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku.
Kami datang padamu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk waktu yang indah, di mana Kau masih izinkan kami Tuhan untuk sama-sama beribadah. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan Kau nyatakan sukacita-Mu. Melalui ibadah ini Tuhan Kau sentuh setiap hati melalui firman. Kau kuatkan setiap hati melalui firman. Kau teguhkan setiap hati melalui firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan. Walaupun keadaan saat ini, kalau kita lihat mungkin tidak membaik ya, apalagi di kota Bandung ini, kita hanya berserah kepada Tuhan. Tapi selain itu, kita tetap jaga kesehatan kita, kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Baik, kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita akan suatu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa dan yang mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan yang mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dan yang mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dan yang mulia. Bila Allah ada atas namaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kita semua. Kita akan tetap puji Tuhan, saudara. Kita akan satu pujian,
Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kami miliki lagi Tuhan. Kau memiliki di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, biarlah segala pujian kita naikkan menyukakan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, akan siapa nanti kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Di jiwaku ketenangan bagiku, ada dalam hadiratku menyembahmu. Di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa.
di jiwaku. Dengan bagiku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersujud di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Saya serahkan kepada Anda. Mari saudara kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, kuduskanlah hamba-Mu ya Tuhan, menjadi saluran yang bersih, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sungguh tidak ada apa-apanya, tetapi Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang akan berbicara ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi setiap telinga yang mendengarkan, sehingga kami semua mendapat berkat rohani pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali hari ini. Kalau kita masih diberi umur sampai hari ini, itu semua semata-mata adalah karena kemurahan Tuhan saja. Amin saudara. Sekalipun akhir-akhir ini kondisi dunia tidak semakin membaik, akan tetapi malah semakin mengkhawatirkan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berita buruk, sehingga seringkali pikiran-pikiran kita ikut terpengaruh juga. Akan tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Hari ini saya akan menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 14
ayat 22 sampai 33. Dan ayat emasnya ada di dalam Matius 14 ayat 27. Saya akan bacakan ayat 22 ya Bapak Ibu Saudara. Matius 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini dikatakan ayat ini mengatakan sesudah itu. Kalau ada kata sesudah itu artinya menunjukkan ada suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, peristiwa apakah itu? Pada ayat sebelumnya, pada perikop sebelumnya, ada peristiwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan mujizat ini luar biasa terjadi sehingga menyebabkan orang-orang banyak itu sangat mengagumi Yesus. Maka mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja mereka dengan paksa. Itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 15 ya. Mereka ingin menjadikan Yesus menjadi raja dengan paksa. Maka untuk menghindari hal ini, Tuhan Yesus malahan segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak itu pulang. Karena jika tidak demikian, maka orang banyak itu tidak mau pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau dijadikan raja di dunia ini. Ya. Karena ia bukan berasal dari dunia ini. Dia itu berasal dari surga. Dan bukan untuk menjadi raja di dunia ini Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukan itu tujuannya. Kita baca di dalam ayat 23 ya Bapak Ibu Saudara. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang oleh Tuhan Yesus, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan Yesus memberi teladan bahwa ia harus memiliki waktu sendiri dengan Bapaknya. Ini menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa dan menghormati Bapaknya. Cukup lama Tuhan Yesus berdoa dan mencurahkan isi hatinya kepada Bapaknya. Dari malam sampai pukul 3 dini hari. Ya. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu jika para murid itu menghadapi badai? Oh, tentu saja Tuhan Yesus itu sangat tahu ya. Justru dengan mereka menghadapi badai itu, Tuhan Yesus bermaksud menampakkan diri dengan anugerah yang semakin indah kepada mereka. Coba kita baca ayat 24 ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air ya. Ketika mereka menghadapi badai, apakah mereka lalu mengubah haluan untuk kembali lagi ke tempat semula, ke darat lagi? Tidak, saudara ya. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap maju sampai ke seberang, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, di ayat ke-25 tadi dikatakan bahwa kira-kira jam 3 datanglah Yesus berjalan di atas air ya. Tuhan Yesus menghampiri mereka dalam keadaan yang kacau balau. Tuhan Yesus datang dan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka dan menolong mereka seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Namun dia tidak datang sebelum jam 3 dini hari. Mengapa? Sebab ketika itulah giliran jaga pagi mulai, seperti peristiwa bangsa Israel di Laut Teberau. Di dalam Keluaran 14 ayat 24 di situ dikatakan, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Nah, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya pada waktu jaga pagi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saat dibutuhkan, Tuhan akan berjalan di dalam gelap untuk menolong para muridnya dengan segera. Mengenai kuasanya di mana ia berjalan di atas air, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan atas seluruh makhluk ciptaannya.
Semua berada di bawah kakinya dan taat kepada perintahnya. Kejadian ini sudah cukup membuktikan kuasa ilahinya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menggunakan cara apapun yang dipilihnya untuk menolong umatnya. Namun demikian, dia tidak akan datang sebelum waktu yang dia tetapkan untuk datang dan memberi pertolongan. Sebagai manusia, kita seringkali ingin mengatur Tuhan, bukan? Agar Tuhan menolong kita dengan segera ketika kita mengalami penderitaan atau tekanan atau kegelisahan, kekecewaan, dan ketakutan. Ya. Kita ingin Tuhan segera menolong kita dengan cara yang kita inginkan dan dalam waktu secepat-cepatnya. Ya. Tetapi Tuhan tidak bisa diatur oleh keinginan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya cara sendiri yang tidak terduga dan punya waktunya sendiri untuk menolong kita sesuai menurut kerelaan kehendaknya. Jadi kita harus belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan. Coba kita baca ayat 26, Saudara. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Mereka terkejut dan berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka sangat terkejut dan berseru-seru, "Itu hantu!" Ya. Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa itu bukan hantu, melainkan itu Tuhan. Ketika kita ada dalam kesulitan, Saudara, ada dalam penderitaan, sakit penyakit, dan Tuhan datang dengan pertolongannya, ada kalanya kita menganggap sebagai suatu peristiwa yang membingungkan atau menakutkan atau menyusahkan bahkan. Ya. Ketakutan kita dalam menghadapi penderitaan membuat mata rohani kita terhalang untuk melihat Yesus Kristus yang benar. Ketakutan yang membuat bingung dan gelisah sebetulnya muncul dari kekeliruan dan kesalahpahaman mereka tentang Kristus dan pemeliharaannya. Semakin kita mengenal Tuhan, Bapa segala roh, dan semakin tekun kita menjaga diri kita di dalam kasih-Nya, maka semakin mampu kita mengatasi ketakutan-ketakutan semacam itu. Semakin jelas dan lengkap kita mengenal namanya, semakin teguh kepercayaan kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat mas kita hari ini adalah Matius 14 ayat 27. Mari kita baca. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ketakutan yang amat sangat, "Tenanglah." Tenanglah di dalam bahasa Yunani adalah tarseo. To be of God courage, atau tetap teguh, tetap berani, tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi tenang itu mengandung bahwa ada keteduhan, ada keteguhan dalam hati kita, ada keberanian dalam hati kita. Tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada penderitaan. Sekalipun kita sekarang sedang berada di tengah-tengah masalah, ketenangan sejati datang daripada Tuhan. Ketenangan ini dapat membuat kita bisa berdoa, bisa berpikir dengan jernih, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak dan tepat. Nah, orang yang bisa tenang adalah orang yang memiliki pemahaman tentang Tuhan yang benar. Ya. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah." Ya. Artinya tetap teguh. Lalu apa dia berkata? "Aku ini." Ya. Aku ini adalah Yesus. Yesus ini. Ya. Yesus ini adalah Tuhan. Ya. Tuhan yang memiliki segala kuasa. Dia bahkan maha kuasa. Yesus ingin menunjukkan kemahatuhanannya, kemahakuasaannya, bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, berdaulat atas seluruh hidup kita. Dialah yang menentukan segalanya, baik di bumi maupun di surga. Tidak akan ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Saudara yakin bahwa pandemi ini yang terjadi sudah hampir setahun itu adalah kehendak manusia? Kalau tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Maka kita sebagai umatnya
harus sangat bergantung kepada Tuhan. Dialah pemilik dan penuntun hidup kita, ya. Saudara, saya ingin memberikan sebuah contoh. Saudara tahu yang namanya GPS? GPS adalah Global Positioning System, ya. Kalau kita mau naik kendaraan tidak tahu tempatnya, kita pasang GPS, lalu kita arahkan ke alamat tertentu yang akan kita tuju, dan GPS itu akan menuntun kita sampai ke alamat itu dengan tepat, ya. Nah, bukankah kita begitu percaya sekali pada GPS yang menjadi penuntun perjalanan kita di daerah yang mungkin tidak kita kenal, ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita memiliki kepercayaan seperti itu kepada tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu pasti, ya, dan tidak mungkin membawa kita menjadi tersesat. Percayakanlah hidup kita kepada Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai GPS kita, ya. Kalau saudara percaya kepada GPS buatan manusia, apakah saudara tidak percaya kepada GPS kita, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa? Di dalam Mazmur 25 ayat 4 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, ya. Biarlah kita selalu memohon petunjuk kepada Yesus, sang GPS kita. Jangan pernah ragu, saudara. Saudara tidak pernah ragu melihat GPS, kan? Apalagi GPS kita, Sang Maha Agung, pencipta kita. Tidak mungkin dia membawa kita tersesat, saudara. Dan kata ketiga yang dikatakan oleh Yesus adalah jangan takut, ya. Dalam bahasa Yunani artinya phobeo, atau sama dengan ketakutan yang amat sangat. Orang yang amat ketakutan tidak dapat berpikir dengan tenang, saudara, dan tidak dapat berdoa, pasti, ya. Ketakutan membuat orang tidak bisa tidur dengan nyenyak, sehingga dia akan terus matanya tidak bisa terpejam sepanjang malam karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menceritakan sebuah kesaksian, ya. Ada seorang bos mafia perjudian di Hong Kong yang bernama Teddy Hung. Dia memiliki 2 kasino besar di Hong Kong dan hidup dengan kaya raya, dengan segala kemewahan, ya. Apapun dia punya, tidak ada yang dia tidak punya, saudara. Juga yang luar biasa, dia memiliki 4 istri dan 6 selir. Akan tetapi, walaupun dia begitu kaya raya, ia mempunyai satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, yaitu dia tidak bisa tidur, ya, atau insomnia, ya, karena hidup dalam ketakutan. Suatu hari ia diinjili oleh seorang hamba Tuhan, dan Teddy Hung berkata, jika memang dia bisa disembuhkan dari penyakit insomnianya, maka ia akan mengikut Yesus, ya. Nah, hamba Tuhan ini lalu berdoa buat Teddy Hung, ya. Setelah didoakan, setelah diinjili dan ditinggal pulang, ya, oleh hamba Tuhan ini, malam itu juga, saudara, Teddy Hung bisa tidur dengan nyenyak sekali sampai pagi, tidak bangun-bangun, saudara, ya. Dan ketika dia bangun di pagi hari, ia akhirnya berkata bahwa memang Tuhan itu ada, dan dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan dia mengambil langkah yang sangat luar biasa, ya. Ia melepaskan itu semua kasino yang dia punya, ya. Melepaskan itu semua selir-selirnya dan istrinya, dan dia menjadi hamba Tuhan, saudara. Dan yang luar biasa, dia menginjili para gangster-gangster, teman-temannya ketika ia masih ada di dunia gelap, sehingga dia mendirikan sebuah gereja. Akhirnya dia menjadi pendeta, dan isi dari jemaat dari gereja itu adalah petobat-petobat dari gangster, saudara. Luar biasa sekali. Teddy Hung yang tadinya merasa sangat ketakutan, ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan, hidupnya dibaharui, sehingga ia mengalami perubahan total dalam kehidupannya, menjadi berkat buat banyak orang, ya. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, saudara, pergumulan kita, masalah kita, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, ya.
Ketakutan dapat hilang ketika kita mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Seperti murid-murid Yesus yang melihat Yesus, seketika itu juga semua ketakutan itu mereka hilang. Ya. Yang mereka lihat itu bukan hantu, tetapi Yesus. Mereka hafal betul dengan suara Yesus. Ya. Ketika dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Suara Tuhan Yesus mereka betul-betul kenal. Karena domba-domba mengenal suara gembalanya. Akhirnya mereka menjadi tenang. Dan setelah mereka mendengar suara Yesus, Tuhan Yesus membesarkan hati mereka. Sekejap lenyaplah semua ketakutan itu. Tuhan Yesus tidak pernah menakut-nakuti orang yang percaya kepadanya, saudara. Justru Ia memberikan kepada kita roh keberanian, roh ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Ya. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kita takut pada badai, angin taufan, gelombang, meskipun begitu ribut dan sangat menakutkan. Seperti berita-berita buruk yang kita dengar pada akhir-akhir ini. Sering kita dengar, baca di medsos, ya. Akhir-akhir ini berita begitu menakutkan, begitu simpang siur, membingungkan, ya. Ketika kita memiliki Yesus, gembala yang agung, gembala yang baik, yang selalu menyertai dan melindungi kita dan memelihara kita, apa yang perlu kita takutkan lagi, saudara? Tuhan Yesus berkata, jangan takut, sebab aku sangat dekat denganmu. Akulah yang memperhatikanmu, dan tidak akan tinggal diam melihatmu binasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan bagi orang-orang yang memahami kedaulatan Tuhan dengan benar. Pasti hidupnya tenang, dan tidak akan pernah mengalami ketakutan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca terus ya sampai 33, di situ dikatakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini kata-kata Petrus. Betapa hebatnya Petrus karena memberanikan diri datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Keberanian memang merupakan anugerah utama Petrus. Itulah yang membuatnya jauh lebih bersemangat dibanding murid-murid lainnya. Keinginan untuk datang kepada Yesus merupakan contoh kasih Petrus kepada Yesus. Petrus tidak mau datang tanpa diperintah oleh Tuhan Yesus. Ini adalah sikap taat Petrus kepada Yesus. Keberanian berjalan di atas air ketika Yesus menyuruhnya merupakan contoh iman dan ketetapan hati Petrus. Yesus senang dengan ungkapan kasih umatnya meskipun penuh dengan kelemahan. Maka Yesus menyuruh Petrus datang kepadanya. Ia menguatkan Petrus ketika dia benar-benar menghampirinya, sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus tampak gagah berani ketika dia berjalan di atas air. Namun ketika dirasakan tiupan angin, hatinya mulai kecut dan takut. Selama Petrus memusatkan pandangannya hanya kepada Yesus, perkataan Yesus dan kuasa Yesus, imannya kuat dan ia mampu berjalan di atas air dengan cukup baik. Namun ketika ia mulai mengalihkan perhatiannya kepada tiupan angin yang kencang dan gelombang laut yang bergelora, imannya mulai goyah, saudara. Maka takutlah ia. Akibat dari rasa takut itu, ia mulai tenggelam. Ya. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita memusatkan pandangan kita hanya kepada Yesus, kepada firman-Nya, dan pada kemahakuasaannya, maka iman kita kuat dan tidak akan pernah tenggelam dalam ketakutan. Akan tetapi ketika kita mulai memusatkan perhatian kita kepada keadaan di sekeliling kita, maka iman kita akan mulai goyah, lemah, dan ketakutan, dan kita mulai tenggelam. Jalan terbaik ketika jiwa kita mulai tertekan dan gelisah, berharaplah dan andalkan Yesus saja. Berserulah kepada Tuhan Yesus seperti Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Itu ada di ayat yang ke 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan,
tolonglah aku. Ya. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri yang serba terbatas ini, saudara. Andalkan Tuhan Yesus saja. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan segera mengulurkan tangannya yang kuat untuk memegang kita, menopang kita untuk tetap berdiri. Di ayat ke-31, saudara, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Tuhan Yesus menegur Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Semua orang yang dikasihi dan diselamatkannya pasti akan ditegur dan dimarahi oleh Tuhan jika menunjukkan keraguannya kepada Tuhan, saudara. Petrus memiliki cukup iman untuk membuatnya melangkah di atas air. Namun karena imannya itu belum cukup kuat untuk terus melangkah di atas air, maka Yesus menegur bahwa Petrus kurang percaya. Kebimbangan dan ketakutan kita membuat kita berkecil hati, saudara. Dan ini diakibatkan oleh iman kita yang lemah. Kita bimbang karena kita kurang percaya. Imanlah yang melenyapkan kebimbangan. Sementara kita percaya, semakin kita percaya, semakin berkurang pula kebimbangan kita. Kelemahan iman kita dan kuatnya kebimbangan kita sangatlah tidak disukai oleh Tuhan. Kita baca ayat 32, saudara. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Setelah Yesus naik ke perahu, angin pun segera reda, saudara. Angin sudah selesai dengan tugasnya untuk menguji para murid Yesus. Bila Yesus masuk ke dalam hati seseorang, Ia akan meredakan seluruh gejolak yang mengamuk di dalamnya dan menyuruh datang damai sejahtera dalam hati orang itu. Nah, jika kita menyambut Yesus di dalam hati kita, maka deru gelombang-gelombang akan segera diredakan, saudara. Cara supaya kita menjadi reda adalah dengan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan yang selalu menyertai kita. Di ayat ke-33, ayat yang terakhir, saudara. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Orang-orang di perahu itu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Peristiwa ini meneguhkan iman mereka terhadap Yesus dan meyakinkan mereka bahwa di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Hanya Sang Pencipta semesta alam yang mampu berjalan di atas air dan meredakan gelombang-gelombang laut dalam sekejap. Maka murid-murid Yesus membuat pengakuan iman. "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pengakuan iman ini adalah bentuk penyembahan mereka kepada Yesus dan memuliakan nama Yesus. Iman adalah dasar bagi penyembahan yang benar. Dan itu diucapkan dengan tulus oleh murid-murid Yesus, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, "Barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya, dan barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan datang kepada Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, kita pasti datang kepada Tuhan. Ya. Marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Jangan kepada masalah kita, agar kita tidak tenggelam dalam masalah kita, saudara. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa dalam menghadapi masalah yang sedang melanda dunia ini. Tuhanlah penguasa satu-satunya di alam semesta ini. Kepada siapa lagi kita berharap jika bukan kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, atau juga sedang menderita terpapar COVID mungkin. Jangan takut, saudara. Tuhan yang menguasai segalanya. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup merawat saudara, memulihkan saudara, sempurna seperti sedia kala. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian. Saudara sepupu saya, beberapa waktu yang lalu juga terkena COVID. Dia berada di ICU selama 13 hari, saudara. Dan di situ dia sudah merasa depresi, down sekali ya. Dan dia berkata, mungkin saya akan mati. Habis saya sudah di sini ya. Mesin-mesin di ICU bunyi begitu menakutkan, saudara ya.
Dan saudara, satu saat dia mendengar sebuah pujian, dan dia ikut dalam pujian itu dan menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, saat itu juga timbul harapan. Dan kemudian keesokan harinya saudara, ketika hatinya bersuka cita, menyembah Tuhan, fokus hidupnya kepada Tuhan, keesokan harinya dia bisa keluar dari ICU dan dipindah ke ruang inap biasa. Dan 10 hari kemudian dia bisa pulang. Dan saat ini sudah sembuh total, saudara. Saudara jangan pernah takut, ya. Kalaupun saudara mungkin sekarang sedang kena COVID, jangan khawatir, saudara. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Dia yang maha luar biasa. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Bukan dokter, bukan virus, tapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan. Saya akan doakan saudara. Mungkin saudara bisa menaruh tangan kanan saudara di tempat yang sakit, ya. Biarlah Tuhan yang bekerja. Bukan saya saudara, tapi Tuhan yang bekerja. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus, di sini kami datang ya Tuhan, membawa saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, atau mungkin sedang terpapar COVID-19, atau juga sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, mungkin dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun Tuhan yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau tolong Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Karena mereka juga adalah umat pilihan-Mu ya Bapa. Tuhan tolong mereka saat ini. Angkat mereka kembali, bangunkan iman mereka kembali, supaya mereka berfokus kepada Yesus. Karena Engkau telah berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Engkau selalu berada di sisi mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menumpangkan tangan kepada saudara-saudara seiman kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuh. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu melawat Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Karena Engkau alat tabib di atas segala tabib. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang percaya, mereka akan disembuhkan saat ini. Mereka akan dijawab persoalannya. Dalam pergumulannya menerima jawaban. Dalam keputusasaannya mereka menerima secercah titik terang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dimuliakan, dipujikan Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Sebelum kita mengakhiri semuanya, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Pertama, tiap hari Jumat tetap diadakan konsel online dimulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00. Kemudian hari Minggu, jemaat ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online, tayangan YouTube dari GBI Sosana yang nanti akan dibagikan di setiap hari Minggu. Selanjutnya kita tetap untuk berdoa syafaat, kita saling mendoakan bagi tiap-tiap jemaat, dan juga tidak lupa kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bagi saudara yang ingin berkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Sosana ini, untuk persembahan dan perpuluhan dapat saudara sampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang nanti akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBI Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah berkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan kembali untuk tetap melaksanakan jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker dimanapun Anda berada, kemanapun aktivitas saudara, sesering mungkin cuci tangan, dan konsumsi makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.